Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat UPT SD Negeri 5 Gresik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik untuk sedikit memberikan sambutan dan arahan bagi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 5 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini akan diadakan pengibasan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek itu bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang mampu mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia kepada anak didik ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Dan pengibasan ini merupakan karya aksi kerja calon guru penggerak yang untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar. Untuk itu, marilah kita ikuti pengibasan ini dengan baik dan nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, agar sekolah kita ada perubahan-perubahan. Dan saya minta kepada guru penggerak kita yang ada 3 orang ini supaya memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pengibasan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik, Ibu Sri Handayani, atas dukungan, saran, masukan dan juga semangat, support yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Bapak Ibu sekalian, kami di sini bertiga hari ini akan melakukan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah.
modul ini kami bertiga yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya Sri Diawati dengan fasilitator Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Imam Sunandar, kemudian Ibu Husnul Khotimah dengan fasilitator juga Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Ahmad Nur Hadi, kemudian yang terakhir adalah Ibu Dwi Handayani dengan fasilitator Bapak Faisal Rahman, pengajar praktek Ibu Salha Zahra. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini ada latar belakangnya, ada yang melatar belakangi kegiatan kita pada pagi ini, yaitu tentang budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Begitu pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, maka kita calon guru penggerak angkatan 6 memiliki tugas untuk mengibaskan ilmu yang sudah kita dapat selama pendidikan guru penggerak, khususnya pada sampai pada modul 1.4, dan mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Materi pengibasan yang akan kami sampaikan di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang akan kami sampaikan secara bergiliran pada kegiatan hari ini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Dwi Handayani untuk menyampaikan disiplin positif dan teori motivasi. Kepada Bu Dwi, kami persilakan. Terima kasih Bu Lydia atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih Ibu Dwi yang sudah menjabarkan dengan sangat gamblang tentang kebajikan universal. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala PT SDN Kelima Gresik yang sudah memberikan support, motivasi, apapun yang terkait dengan kita calon guru penggerak. Beliau membuka tangan selebar-lebarnya sehingga kita bisa semangat meneruskan pendidikan ini. Juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru UPT SDN Kelima Gresik yang bekerja sama, yang saling support sehingga sampai saat ini saya bertiga masih tetap dalam pendidikan calon guru penggerak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Dwi tentang nilai kebajikan universal, maka nilai-nilai kebajikan itu kita tuangkan dalam sebuah keyakinan. Kita mulai dari keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu sudah ada semua di setiap kelas, akan terwujud keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah terwujud, maka akan terbentuk visi dan misi yang menjadi tujuan sekolah itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Saya mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, bahwa nilai kebajikan itu akan kita laksanakan itu jika ada faktor instruksi, faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Untuk menjawab ini, kita lihat pertanyaan berikut.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang pertama, mungkin kita melaksanakan peraturan itu karena keselamatan. Jika kita tidak memakai helm, maka tidak terjadi kecelakaan, maka akan mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian kalau kita memakai masker adalah untuk kesehatan. Nah, kesehatan, keselamatan itu adalah keyakinan yang ada pada diri kita. Karena kita punya keyakinan, maka kita laksanakan tanpa ada paksaan dari luar. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, sekarang apa sih keyakinan itu? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah diuraikan oleh Bu Dwi Handayani. Next. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah adalah dengan keyakinan kelas. Di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selama ini Bapak Ibu yang ada yang tertempel di kelas kita itu adalah peraturan sekolah. Siswa atau peserta didik harap datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa menjalankan itu karena apa? Karena peraturan. Tidak dengan keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, untuk saat ini kita mulai merombak. Jadi peraturan itu yang ada di kelas kita rubah dengan keyakinan kelas. Mereka menginginkan apa di kelas itu? Kita tuliskan, kita jadikan keyakinan di kelas itu, maka ini akan lebih efektif karena si anak bisa melaksanakan itu karena mereka bertanggung jawab terhadap pilihan kebajikan universal yang sudah mereka pilih. Nah, ini nanti akan kami jelaskan secara gamblang pada aksi nyata kita bertiga. Next. Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah dengan efektif adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah sehingga akan mudah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Artinya dari penjelasan ini bahwa keyakinan kelas itu sangat perlu. Berarti yang selama ini ada tata tertib di kelas itu apakah perlu diganti? Ya, kita berangkat dari awal dari keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas akan terkumpul kita jadikan satu namanya keyakinan sekolah. Jadi kita tidak memakai kata tata tertib karena itu akan membebani siswa. Siswa melakukan itu karena tuntutan. Seperti yang dijelaskan tadi karena faktor ekstrinsik. Tapi kita menggali budaya positif di sekolah kita dari faktor intrinsik siswa kita. Next. Bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh misalkan kelas yang tenang, menghargai orang lain. Jadi dengan kata-kata yang pendek sesuai dengan kebajikan universal yang di depan tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dilarang datang terlambat. Nah, ini harus dihindari. Datang lebih awal. Tidak boleh berbicara di kelas. Jadi kata-kata negatif tidak boleh, dilarang, jangan. Itu tidak diperkenankan dalam pernyataan keyakinan kelas. Dilarang ramai, maka diganti dengan kata-kata di kelas harap tenang. Yang keempat,
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena ini nanti pernyataan itu berasal dari siswa, maka otomatis mereka akan mengingat apa yang sudah mereka tuliskan. Dari situ nanti mereka akan hafal. Kalau peraturan kita tempel, kata tertib di kelas kita tempel, kita tanya mereka, hafal mereka 1 sampai 20 peraturan tercantum, dan mereka tidak tahu itu peraturan dari mana, sudah dibuatkan dari sekolah. Untuk menjalankannya, mereka hanya sekedar patuh supaya tidak dihukum. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, karena ini berasal dari ide siswa, maka otomatis siswa itu akan mengeluarkan pernyataan atau curah pendapat yang bisa mereka lakukan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang membuatnya, kemudian meminta persetujuan dari anak-anak. Oh, anak-anak ini ya keyakinan kelas harus setuju ya, harus dijalankan. Ini kembali sama dengan ke peraturan. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau peraturan mulai dari tahun ajaran 2000 berapa sampai sekarang, ya itu aja yang ditempel. Nyari di internet, oh ini peraturan kelas, oh ini tata tertib kelas. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Oke. Contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 1. Karena ini kelas 1, jadi bahasanya kita pakai bahasa anak juga. Setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti mereka di kelas harus benar-benar belajar sesuai dengan keyakinan yang mereka keluarkan, yang mereka berikan. Setiap anggota kelas perlu senang, jadi mereka belajar dengan senang, dan seterusnya. Contoh yang di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Lah, ini apakah dibentuk oleh wali kelas? Tidak, itu berasal dari curah pendapat dari siswa-siswi tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas 4B yang saya buat dengan wali kelas dan siswa. Mereka menuliskan curah pendapatnya, apa yang harus mereka lakukan di kelas itu. Datang tepat waktu, artinya mereka sudah tahu, berarti tidak boleh terlambat. Kemudian mendengarkan guru. Ketika pelajaran berarti mereka harus mendengarkan. Jadi ketika saya, karena di kelas 4B ini sebagai percontohan saya dalam kegiatan calon penggerak, jadi ketika anak rame, saya hanya mengingatkan, ayo keyakinan apa sudah kalian buat, mereka sudah paham. Kemudian tenang di kelas, melaksanakan piket, saling menghormati, mengikuti kegiatan keagamaan. Kadang anak-anak yang kelas 4, 5, 6 itu kan sering tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Kebetulan kemarin ketika curah pendapat ada yang menelurkan kata-kata ini. Kemudian mengerjakan tugas, saling menyayangi. Ini yang mereka keluarkan ketika curah pendapat. Dan ini yang dijadikan keyakinan kelas. Jadi dari sini sudah ada bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan atau tata kelas biasanya bahasanya agak panjang. Oke, next. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat, ya, kita kumpulkan dari masing-masing kelas terbentuk keyakinan sekolah. Jadi nanti visi misi kita sesuaikan dengan kebajikan, salah satu kebajikan atau lebih kebajikan universal yang ada di sekolah itu, sehingga visi misi itu betul-betul berpihak pada murid. Untuk pembelajaran apapun, untuk budaya apapun, itu ditekankan berpihak pada murid. Murid, dan murid. Yang materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Nah, ini ada hubungannya dengan ketika seorang guru menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, termasuk siswa kita. Jadi ketika siswa kita tidak mentaati keyakinan kelas atau tata tertib, ya kalau sekarang masih pakai tata tertib, itu sebenarnya ada kebutuhan dari siswa-siswa kita yang tidak terpenuhi. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui betul bahwa siswa kita memiliki 5 kebutuhan ini. Next. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yang sering kita amati kalau di kelas, ya. Kebanyakan dari siswa-siswa kita ini mungkin kebutuhannya banyak kepingin kebebasan. Next. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin memiliki apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu, dan suka mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa minat peserta didik harus kita perhatikan. Tetapi untuk saat ini kita tidak mengupas tentang hal tersebut. Yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak-anak pada posisi ini itu mereka yang penguasaan materi tinggi, biasanya mereka ingin menjadi seorang pemimpin. Next. Sekarang contoh kasus yang kita kaitkan dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada kasus yang terjadi pada salah satu atau lebih peserta didik, kita tanya dulu, terus kita lihat kebutuhan apa sih yang harus kita penuhi pada peserta didik tersebut. Memang pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ini adalah semua pembelajaran berimbas harus berpusat pada murid. Sampai-sampai dulu ada Ki Hajar Dewantoro ya, Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan menghamba pada anak. Sampai ada kata-kata menghamba pada anak. Contoh kasus Ibu hamba, guru wali kelas 2A, bukan Gunaili ya, di desa di SD Pelita Hati, untuk tidak di PT ini, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau ini sekarang yang kita alami, ya mohon maaf, saya sendiri ketika belum mendapatkan modul ini, dipanggil, ditanya, setengah dimarahi, berjanji disuruh tidak mengulangi lagi. Sehingga kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Kebutuhan Doni yang sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa itu dia akan melakukan lagi. Karena perilaku yang dia lakukan sebetulnya dia itu ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kita berada di sekolah mulai dari 7 sampai jam 12, artinya anak-anak itu bersama kita lebih lama daripada bersama keluarga mereka. Apalagi kalau keluarga mereka, kedua orang tuanya bekerja sampai sore, jadi mereka kedekatan dengan guru itu lebih daripada kedekatan dengan orang tua. Dan bagaimanakah kebersamaan kita dengan siswa itu menjadikan anak kasar, menjadikan anak ada perubahan, terutama dari segi perilaku. Next. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Dan kita sebagai guru membantu mengarahkan Doni untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar dia tidak melakukannya lagi. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika ditanya seperti itu, oh begitu, sekarang ini ayo ke kantin sama Bu Guru, saya belikan. Itu anak-anak kan lebih merasa akrab. Kemudian si guru ya, Bapak Ibu guru tadi wali kelas coba menelpon orang tua Doni, kenapa tidak diberikan bekal? Nah, sehingga permasalahan Doni tidak akan terulang kembali. Daripada kita panggil, kita marahi, kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jika temannya melaporkan tindakannya pada guru, gurunya memberitahu orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Nah, mungkin di dalam kelas ya guru jarang memperhatikan dirinya, nakal atau apa, atau dia termasuk kategori anak menengah, tidak nakal, tidak pandai, tidak menonjol, itu biasanya sering kita lewatkan. Karena perhatian kita kepada anak yang tertinggi, anak yang terendah, anak yang berlakunya baik dengan yang sangat kurang baik, yang tengah biasanya kita tidak perhatikan. Kemudian di rumah dia juga gitu, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah dia melakukan hal ini. Maka kalau kita sudah tahu, oh ternyata kamu kepingin kasih sayang, oh ternyata Doni ini kepingin diperhatikan, maka kita sebagai guru mempunyai pemikiran, berarti untuk Doni ini harus lebih memperhatikan agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Yang ketiga, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini kalau kita bisa melihat dari kasus ini dengan pembelajaran, ketika anak berulang seperti itu, mungkin ada kebosanan dari teori-teori yang kita berikan, materi-materi yang kita berikan, metode pembelajaran yang kurang menyenangkan, sehingga anak berulang seperti itu. Berarti artinya kebutuhan kebebasan mereka belum terpenuhi. Yang keempat, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dikira ada jengkel ya beliau, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kemudiannya belum terpenuhi ketika dia melihat temannya jempol sambilan senang deh, merasa dia berhasil. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini yang baru nanti kita sebagai guru mengarahkan. Penguasaan, kebutuhan penguasaan itu perlu, tapi kalau penguasaan untuk menjadi penguasa, nah itu yang tidak boleh. Sehingga kita dalam mengarahkan anak itu pas. Dari kebutuhan dasar tadi, kita masuk kepada dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas ini? Bahasanya ini saya juga waktu mendapatkan modul ini seperti gimana gitu ya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Menurut KHD, anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu bukan kertas putih di mana Bapak Ibu guru bisa menuliskan tinta seenaknya. Tapi anak itu adalah sudah membawa kodrat sendiri yang samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan kodrat yang samar-samar ini. Next. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dari nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memperdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi apa yang ada dalam pikiran anak
Nah itu harus kita tanamkan nilai kebajikan yang ada, sehingga yang mereka inginkan dalam pikiran mereka itu sudah masuk dalam budaya positif. Syarat masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar tadi ada 5. Nah, mana yang harus dipenuhi, mana yang sudah terpenuhi. Nah, kita masuk ke dalam alam dunia berkualitas anak-anak dengan dasar seperti ini. Jadi nanti mereka akan tumbuh, akan mencapai tujuan pendidikan, menjadi manusia yang selamat, menjadi manusia yang bahagia. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dari yang disampaikan Bu Dwi dan apa yang saya sampaikan itu nanti menjadi dasar tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan siswa dengan teori kontrol dan segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Ibu Sri Widyawati, Sarjana Pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan bersama dan kita tetap semangat. Karena motto dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Pak Badrul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri khususnya Bu Kusnul yang sudah menjelaskan panjang lebar dan mudah dimengerti terkait dengan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini adalah barang baru bagi kita. Khususnya saya baru tahu bahwa ada keyakinan kelas di dalam proses pembelajaran sebelum murid mengalami proses pembelajaran. Terus terang hati saya terasa tergerak untuk melakukan hal tersebut, mengaplikasikan di dalam kelas, sehingga kedepannya saya perlu bimbingan kepada Bu Kusnul khususnya untuk membimbing kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas sehingga bisa diterapkan di kelas. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah keyakinan kelas itu berlaku selamanya seperti tata tertib kelas? Yang kedua, apakah setiap kelas itu keyakinan kelas itu setiap kelas berbeda? Mungkin itu saja dari pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Badrul. Oke, terima kasih Pak Badrul atas apresiasinya kepada saya dan kepada teman-teman saya yang tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 6 di PTS Lima Gresik. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini langsung dua bisa saya gabung Pak Badrul. Keyakinan kelas itu terbentuk dari curah pendapat siswa-siswi di kelas tersebut. Nanti ada video yang saya tayangkan bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi dari curah pendapat setiap siswa itu anak-anak disuruh menuliskan, kemudian menempelkan ke papan tulis, kemudian biasanya kan ada yang sama dari masing-masing anak, kita kelompokkan, kemudian kita jadikan satu seperti yang sudah saya contohkan itu tadi. Nah, keyakinan kelas ini tidak sama dengan tata tertib kelas.
Jadi bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nilai kebajikan universal itu kan banyak sekali. Sementara keyakinan kelas agar anak-anak itu bisa melaksanakan, itu syaratnya kan tidak terlalu banyak. Jadi apa dulu yang mereka inginkan? Misal ada 7. Kalau ini sudah terlaksana, sudah menjadi mereka melakukan itu dari intrinsik mereka, tanpa harus diingatkan, tanpa harus dipaksa. Hampir semua warga sudah melaksanakannya dengan baik. Maka kita tinjau kembali, kita beralih kepada nilai kebajikan yang lain, sehingga nanti semua nilai kebajikan universal itu bisa dilaksanakan semua oleh warga kelas itu. Nah, jadi kita tinjau ulang mana yang belum kita laksanakan. Nanti anak-anak disuruh curah pendapat lagi, sehingga nanti anak-anak dari 7 ini sudah dilakukan, sudah berjalan kira-kira 5 bulan, sudah enak, kita ganti lagi, kita curah pendapat lagi ke anak-anak apa yang mereka inginkan. Tetapi dalam pembentukan keyakinan kelas ini sebelumnya anak-anak kita berikan pengertian, karena kita sendiri kan belum tahu ya, apalagi anak-anak. Kita berikan pengertian apa itu keyakinan, kegunaannya apa bagi mereka, kemudian apa konsekuensi mereka dengan membuat keyakinan kelas itu. Seperti itu Pak Badrul. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain sudah cukup ya? Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sri Widiawati, Sarjana Pendidikan. Kelas di kelas nanti bisa menjadi motivasi, inspirasi Bapak Ibu untuk melaksanakannya. Oke, ini cukup 5 menit sebentar ya, 6 menit. Tidak apa-apa bisa. Ya, ini tadi dilanjutkan. Ini tadi sudah. Ya, ini tadi sudah berdapat. Kemudian mereka menempel. Akhirnya terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kita bisa meminta anak untuk menyepakatinya dan melaksanakannya. Tadi belum kuit. Nah, ini mereka menandatangani dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Setiap siswa menandatangani, kemudian kita membuat satu dalam figura yang ditandatangani seperti yang dikatakan Bu Lydia tadi. Ini contoh kasus siswa terlambat yang kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, ini sudah. Next, ada menstabilkan identitas. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ada selamat menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Sehingga anak ini ketika kita melakukan segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, maka mereka tidak merasa ditekan. Mereka betul-betul merasa bahwa ini saya salah dan saya harus memperbarui karena itikat baik dari diri mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu sekilas aksi nyata yang sudah kita terapkan dalam upaya budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan UIT SD Negeri Gresik kedepannya menjadi sekolah yang benar-benar memerdekakan murid-muridnya. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir di sini mengikuti kegiatan kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan, apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan murid-murid kita. Saya sebagai pemandu acara pada
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.